Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Kearifan Lokal akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ekologi Global dan Krisis Ekologi. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ekologi global. Ekologi dalam bahasa ekologi ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu oikos yang artinya habitat dan logos artinya ilmu. Dalam istilah ekologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembahasan mengenai ekologi ini tidak lepas dengan pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunannya yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik itu seperti suhu, air, terus kelembapan, cahaya, sedangkan abiotiknya yaitu manusia, hewan, lingkungan, tumbuhan, mikrob seperti itu. Ekologi ini merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru. Kenapa demikian? Karena ekologi ini lahir pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya. Ekologi mempelajari bagaimana di sini para ahli ekologi juga mempelajari beberapa hal. Di sini termuat ada 3 hal yang para ahli itu pelajari dari ekologi ini. Yang pertama yaitu perpindahan energi dari materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jadi para ahli itu mempelajari bagaimana energi dan materi itu bisa masuk atau proses masuknya atau terpengaruhnya antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dalam lingkupan tersebut dengan beberapa faktor atau dengan faktor-faktor yang tertentu. Yang kedua yaitu perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. Dan yang terakhir yaitu terjadi hubungan antar interaksi antar spesies makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu konsep dari ekologi itu sendiri. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan yang seimbang. Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Jadi apabila hubungan atau kondisi tadi tidak seimbang, Selanjutnya kita masuk pada konsep ekologi, di mana hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem itu harus stabil dan seimbang. Komponen dari ekosistem itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Karena perubahan terhadap satu komponen saja itu dapat mempengaruhi dari komponen lainnya. Selanjutnya ekologi dalam politik. Ekologi menimbulkan banyak filsafat yang amat kuat dan pergerakan politik termasuk gerakan selanjutnya setelah dari konsep ekologi kita akan memasuki pada ekologi dalam politik. Ekologi menimbulkan banyak filsafat yang sangat kuat dari pergerakan politik termasuk gerakan konversi dan kesehatan serta lingkungan dan ekologi yang kita kenal saat ini. Semua digabungkan dengan gerakan perdamaian dan 6 asas yang disebut yang maraknya kita ketahui sekarang yaitu gerakan hijau atau garda hijau. Umumnya mengambil kesehatan ekosistem yang pertama pada daftar moral manusia dan prioritas politik seperti jalan buat mencapai keselamatan manusia dan keharmonisan sosial dan ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi tujuannya itu
untuk mencapai kesehatan manusia yang harmonis sosialnya tadi baik, serta ekonominya itu juga lebih baik lagi. Orang yang memiliki kepercayaan tersebut atau yang menganggap bahwa dengan adanya mengambil kesehatan ekosistem tersebut dapat mencapai keharmonisan sosial serta ekonomi yang lebih baik, itu disebut dengan ekologi politik. Beberapa telah mengatur ke dalam kelompok hijau, tetapi ada benar-benar ekologi politik dalam kebanyakan partai politik. Sangat sering mereka memakai argumen dari ekologi buat melakukan kebijakan, khususnya kebijakan ini. Selanjutnya adalah ekologi dalam kacamata antropologi. Terkadang ekonomi dibandingkan dengan antropologi, sebab keduanya itu menggunakan banyak metode untuk mempelajari satu hal yang tak bisa kita tinggalkan atau manusia itu tinggalkan. Antropologi ialah tentang bagaimana tubuh dan pikiran mempengaruhi lingkungan kita. Ekologi ialah tentang bagaimana lingkungan kita dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran kita. Beberapa orang berpikir mereka hanya seorang ilmuwan, tetapi paradigma mekanistik bereaksi keras meletakkan subjek manusia dalam kontrol objek dari ekologi tersebut. Selanjutnya, pada terakhir pembahasan tentang ekonomi global ini yaitu beberapa cabang dari ekologi itu sendiri. Di sini banyak sekali cabang dari ekologi itu. Yang pertama yaitu ekologi tingkah laku, ekologi bahasa, ekologi komunitas, dan atau biasa kita ketahui dengan sinekologi. Terus ekologi fisiologi, ekologi ekosistem, ekologi evolusi, ekologi global seperti yang kita bahas sekarang. Terus selanjutnya ekologi manusia, ekologi populasi, ekologi akualitik, ekologi api, ekologi fungsional, dan masih banyak lagi. Paparan materi atau penjelasan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi itu mengenai itu merupakan bagian dari ekologi global. Untuk materi selanjutnya mengenai krisis ekologi itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang krisis ekologi, yang mana tadi ekologi global sudah dijelaskan oleh Mbak Iim. Ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya atau dengan yang lainnya. Lantas ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu ada populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang krisis ekologi. Permasalahan krisis ekologi jelas sangat berbeda dengan permasalahan non-ekologis. Krisis ekologi tidak dapat diabaikan begitu saja. Kepasifan dan keaktifan manusia dalam merespon permasalahan ini akan menentukan jalan cerita ekosistem, lingkungan hidup, dan planet bumi di masa mendatang. Sebenarnya krisis ekologi sudah mulai disuarakan sejak tahun 60-an, di mana sebagian besar orang mulai memikirkan kembali relasi mereka terhadap alam ketika tindak tanduk manusia mulai mengancam keseimbangan alam dan mengaliansikan
manusia dengan kehidupan selain dirinya. Hampir bisa dipastikan kesadaran tiap orang tersedot dengan permasalahan krisis ekologi tersebut. Bahkan banyak artikel yang membahas tentang persoalan krisis ekologi ini meningkat pesat ya. Lynn White Jr. berpendapat dalam papernya yang mengandung perdebatan hingga kini yang dipublikasikan pada jurnal Science bahwa krisis ekologi akibat dari eksploitasi sains dan teknologi berakar pada pandangan antroposentris tradisi Yudeo-Kristiani yang menganggap bahwa manusia dan alam adalah dua hal yang berbeda. Posisi yang berbeda ini tentunya meletakkan manusia lebih tinggi dari alam, dan oleh karenanya manusia berhak menguasai alam tersebut. Jadi seakan-akan yang berkuasa di alam itu manusia. Argumentasi dari White menekankan bahwa penyebab makin pasif, dramatif, serta kompleksnya kerusakan lingkungan adalah ketika cara pandang antroposentris itu kemudian didukung oleh berbagai penemuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang terbukti lebih banyak bersifat destruktif terhadap alam. Krisis ekologi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa alami yang terjadi di alam ini, karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari kesinambungan terhadap lingkungan. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu tetap bersama lingkungan. Manusia tergantungi akan dinamika kehidupan lingkungan. Ketika lingkungan tumbuh berkembang biak, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia. Sebaliknya, ketika ritmik lingkungan mengalami ketidakseimbangan, maka ia akan mengganggu sistem keseimbangan kehidupan. Tidak hanya dalam kehidupan manusia atau hewan melulu, melainkan keseluruhan kehidupan itu sendiri. Menurut Syed Hussein Nasr, manusia modern telah mendesakralisasi alam. Alam telah dipandang sebagai sesuatu yang harus digunakan dan dinikmati semaksimal mungkin. Bukannya seperti seorang wanita yang menikah di mana laki-laki mendapat kebaikan dan sekaligus memikul tanggung jawab. Alam bagi manusia modern hanya dimanfaatkan, namun tanpa ada kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam tersebut. Selanjutnya, krisis pada kenyataannya bukanlah krisis ekologi belaka, melainkan juga krisis nilai dan pemaknaan dari manusia itu sendiri. Maka krisis ekologi lebih tepat disebut sebagai krisis keseimbangan manusia dengan entitas lainnya. Nah, baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan semoga kita bertemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.